Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati yang saya hormati, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-8 dengan subtema Simposium Nasional Bela Negara. Kajian dan sosialisasi bela negara yang sudah mulai memasyarakat dirasa perlu untuk melaksanakan Simposium Nasional Bela Negara. Dan kami waktu itu dari pengurus pusat Alumni Resmen Mahasiswa Indonesia kerjasama dengan Lembaga Studi Bela Negara yaitu Gadilara membuat suatu proposal untuk itu dan kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan ternyata mendapat respon dan Bapak Presiden Soeharto waktu itu bersedia untuk menyampaikan sambutan pembukaan dan sekaligus membuka secara resmi Simposium Nasional Bela Negara di Istana Negara pada tanggal 29 Mei tahun 1991 yang lalu. Pada persiapan untuk melaksanakan simposium itu bagi saya suatu hal yang sangat berharga karena banyak liku-likunya, tidak mudah. Ya. Waktu itu hanya ada pegangan kita bahwa kalau masih tercatat terus di whiteboard di samping kerja Bapak Presiden di Bina Geraha artinya tidak berubah sehingga dimonitor terus dan alhamdulillah waktu itu H-6 ada kabar yang menggembirakan bahwa sudah jelas ada kepastian Bapak Presiden akan memberikan sambutan dan sekaligus akan membuka simposium nasional tersebut di Istana Negara. Kami tentu panitia dengan seluruh anggota yang cukup dinamis ya, kerja keras sehingga persiapan dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya juga dilaksanakan dengan pada waktu yang tepat waktu. Bapak Presiden Soeharto dalam pembukaan sambutan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Peta kekuatan dunia dalam bidang ekonomi, sosial budaya, ideologi, politik dan pertahanan keamanan sedang berubah dan berada dalam masa transisi yang besar antara abad ke-20 dan abad ke-21. Dalam proses perubahan dan pembaharuan itu, kesetiaan kita kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 harus kita pegang teguh. Bangsa kita hanya akan menjadi bangsa yang kokoh dan kuat jika berdiri di atas nilai-nilai luhur dan kepribadian kita sendiri. Lebih lanjut, Bapak Presiden menyampaikan bahwa dalam situasi dunia yang berubah cepat, kewajiban dan hak bela negara itu penting. Dalam keadaan apapun kita harus siap mempertahankan kedaulatan dan menjaga kelangsungan kepentingan nasional. Karena itu tidak boleh mengabaikan upaya bela negara dan pembangunan kekuatan nasional, termasuk kekuatan pertahanan keamanan. Harus disadari bahwa upaya bela negara harus secara konsisten dikembangkan dan merupakan bagian daripada pembangunan nasional itu sendiri. Dan wawasan ataupun konsep yang tepat waktu itu adalah wawasan Nusantara dan konsep ketahanan nasional. Seusai pembukaan acara simposium di Istana Negara, dilanjutkan dengan diskusi di Gedung LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Berkenan memberi pengarahan pada waktu itu Panglima ABRI, Jenderal TNI Tri Sutrisno. Dan sambutan acara penutupan disampaikan oleh Menhankam yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Letnan Jenderal TNI IB Sujana. Materi utama yang disampaikan pada simposium itu ada 5. Yang pertama adalah politik luar negeri dalam perubahan Asia Pasifik yang disampaikan oleh Dr. Ruslan Abdul Ghani. Yang kedua adalah pemimpin, kader, dan masyarakat
untuk Pembangunan Nasional disampaikan oleh Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Saidiman Suroyo Diprojo, mantan Gubernur Lemhanas. Yang ketiga, intelektualisme, profesionalisme, dan ilmuwan yang patriotik. Disampaikan oleh Dr. Andus Karna Julibrata dari IKIP Bandung, sekarang namanya UPI. Keempat adalah jati diri bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional, disampaikan oleh Dr. I. Kuntara Wirya Martana dari Universitas Gadjah Mada. Dan yang kelima disampaikan oleh saya sendiri dengan topik mengisi kemerdekaan dengan sikap dan perilaku bela negara. Panglima ABRI Jenderal TNI Tri Surutrisno mengatakan bahwa salah satu syarat dalam upaya mencapai kepentingan nasional, bangsa Indonesia harus memiliki daya tahan dan ketahanan yang tangguh. Nah, pada dasarnya sangat berpengaruh oleh sikap mental bela negara yang tertanam kuat di setiap jiwa bangsa Indonesia. Selanjutnya, Dr. Ruslan Abdul-Ghani, Ketua Tim V7 waktu itu, dalam makalahnya antara lain mengatakan bahwa pasca Perang Dunia di Pasifik telah berkembang dunia baru yang dinamis dan harus kita waspadai, baik dinamika di bidang ekonomi, politik maupun di bidang militer. Perlu dicatat bahwa sebagian besar atau lebih dari separuh penduduk dunia ada di kawasan Asia Pasifik, ya, dan banyak negara yang ada di kawasan ini. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Saidiman Suroyo Diprojo, mantan Gubernur Lemhanas, dalam makalahnya antara lain mengungkapkan bahwa pengertian bela negara bukan hanya bersifat reaktif, tapi juga aktif dalam arti upaya mewujudkan cita-cita bangsa melalui pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan sangat tergantung kepada partisipasi rakyat, sehingga faktor manusia dan sumber daya manusia menjadi sangat penting. Demikian kata Pak Saidiman. Selanjutnya, Dr. Andus Karna Julibrata menyampaikan antara lain bahwa pembentukan jati diri manusia Indonesia merupakan proses menuju kesadaran sebagai bekal perjuangan yang mencakup berbagai aspek. Banyak sekali dalamnya, antara lain ya, keimanan, etika, akhlak, moral, sikap, estetika, gaya hidup, perilaku, dan tindakan yang berfungsi sebagai pendorong, pengarah, dan pengendali pengabdian dan pengorbanannya bagi bangsa dan negara. Dr. I. Kuntara Wirya Martana dari UGM antara lain menyampaikan bahwa sebagai identitas menyeluruh yang berpusat pada inti batin dan mewujud dalam perilaku lahiriah yang sepadan merupakan jati diri bangsa. Untuk membina jati diri yang positif, kiranya seluruh bangsa perlu melakukan evaluasi, perlu kembali belajar tentang apa yang dimaksud dengan jati diri, kemudian mengamati perilakunya, merumuskan kembali secara nyata dalam kaitannya dengan kondisi yang ada untuk mencapai cita-cita bangsa. Kemudian Pak Kuntara lebih lanjut menyampaikan bahwa perlu pengembangan tanggung jawab dari setiap warga negara terkait dengan hubungan antar sesama dan juga peranan kita dalam dunia internasional. Setiap makalah ada pembahas, termasuk di dalamnya waktu itu Gus Dur, salah satu pembahas yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Surprise. Kemudian banyak hal-hal yang disampaikan oleh seluruh pembicara, pembahas maupun audiensnya dalam diskusi. Banyak hal-hal yang dapat disimpulkan waktu itu yang menunjukkan bahwa urgensi bela negara itu sangatlah strategis dan penting.
Ada beberapa poin ataupun kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ya. Di antaranya adalah pertama, dalam situasi dunia yang berubah cepat, harus siap mempertahankan kedaulatan Indonesia dan harus disadari bahwa upaya bela negara harus tetap dalam kerangka pembangunan nasional, berbasis pada konsepsi yang sudah ada seperti wawasan Nusantara dan konsepsi ketahanan nasional. Yang kedua, upaya bela negara mempunyai peran strategis dalam mengantisipasi perubahan dunia, termasuk di kawasan Asia Pasifik, untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, kokoh, handal dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena kawasan Asia Pasifik sangat strategis dan sangat banyak negara yang berkepentingan di wilayah ini. Demikian kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga adalah untuk membangun jati diri bangsa perlu kita evaluasi dan belajar lagi untuk mengembangkan nilai-nilai yang ada di dalamnya dikaitkan dengan perilaku dan perkembangan zaman, sehingga dalam mewujudkan cita-cita bangsa dapat dipercepat dengan mengembangkan tanggung jawab sebagai warga negara dan hubungannya dengan hubungan sesama anak bangsa dan juga posisi kita dalam negara-negara lain di dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran daripada pelaksanaan Simposium Nasional Bela Negara waktu itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.